Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 4 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Mulyono SHMM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aziz dengan nomor induk mahasiswa 2892150360 Prodi Manajemen semester 4. Baik, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diselesai. Oke, kita akan masuk untuk ke pendahuluan dalam sistem informasi manajemen. Kita langsung memasuki aja materinya. Terima kasih. Pendahuluan, sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, dan juga teknologi. Prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Hasil yang diperoleh dari sistem informasi manajemen pada umumnya akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya SIM, berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan analisis manajemen akan terselesaikan dengan cepat. Konsep dasar dari sistem dan informasi. Konsep dasar sistem ada dua pendekatan, yaitu penekanan dan juga pada prosedurnya dan juga penekanan pada komponennya. Definisi sistem yang menekan pada prosedurnya merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, definisi sistem yang menekankan pada komponennya merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, dan juga masukan, keluaran, pengelolaan, dan juga sasaran atau tujuan. Selanjutnya siklus informasi. Yang pertama ada basis data yang lalu diproses dan menjadi keluaran atau informasi, lalu menjadi penerima informasi atau user, lalu tindakan keputusan, hasil tindakan, data ditangkap oleh indera dan menjadi masukan dan juga akan balik lagi menjadi basis data. Tahapan-tahapan tersebut disebut sebagai siklus informasi, yang dimana bila tahap telah telah sampai pada output, maka output tersebut akan dijadikan input kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan dapat juga dijadikan data kembali sebagai input untuk diproses ke selanjutnya. Selanjutnya ada sejarah sistem informasi. Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Informasi berarti suatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk meningkatkan aksesibilitas secara efektif dan juga efisien kepada pengguna tanpa perantara sistem informasi, memperbaiki produktivitas, aplikasi pengembangan dan juga pemeliharaan sistem, serta untuk mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif. Selanjutnya ada pembahasan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan utama dari sistem ini ialah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkas serta menyajikan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan juga produksi perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan atau fungsi sistem informasi. Yang pertama meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan juga akurat bagi para pemakai. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis,
mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, meningkatkan investasi yang akan diarahkan kepada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan juga teknologi baru. Yang terakhir ada memperbaiki produktivitas dalam aplikasi dan juga pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada penggunaan sistem informasi manajemen. Penggunaan pertama, outputter komputer, adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menetapkan konsep SIM atau Sistem Informasi Manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi manajemen. Manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi modern. Berikut peranan seorang manajer atau pimpinan adalah dalam manajemen informasi, yaitu adalah perencanaan atau planning, penataan atau perorganisasian atau organizing, penyusunan staff, pengarahan, dan juga pengawasan. Selanjutnya ada manfaat adanya sistem informasi manajemen. Beberapa manfaat ini salah satunya adalah dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru, dapat membantu menjamin kualitas dan juga keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang terakhir dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan juga lebih efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah Transaction Processing System. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan juga inventaris. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua ada Office Automation System atau Knowledge Work System. OWAS atau KWS bekerja pada level knowledge. OWAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data dan juga memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkan secara keseluruhan dengan organisasi. Dan kadang-kadang di luar organisasi, aspek-aspek OWAS seperti word processing, spreadsheet, electronic scheduling, dan komunikasi melalui voicemail, email, dan juga video conferencing. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas operasional yang lebih luas daripada TPS, termasuk analisis keputusan dan juga pembuatan keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Implementasi sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Dari berkembangnya teknologi informasi yang ada, maka muncullah startup. Startup adalah bentuk perusahaan yang memulai bisnis dengan menawarkan barang maupun jasa yang memiliki proses bisnis yang sangat mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan internet, sehingga tanpa internet, startup tidak akan berjalan. Bisa diartikan bila internet merupakan paru-paru daripada startup. Di dalam startup, perusahaan akan menawarkan berbagai macam barang maupun jasa hasil rancangan perusahaan itu sendiri. Manajemen sistem informasi sangat erat kaitannya dengan perilaku dan juga teknis yang terkait dengan pengembangan, penggunaan, dan juga pengaruh dari sistem informasi yang akan dimanfaatkan oleh manajer dan juga karyawan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan juga efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Kesimpulan, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan juga kegiatan strategi dari suatu organisasi dan juga menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Adapun saran, sistem informasi itu penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang terutama pekerja kantor harus memahami implikasi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut
sebagai suatu keunggulan kompetitif. Dan sistem informasi manajemen harus digunakan dengan sangat baik agar dapat mengantisipasi dan juga memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru serta membantu menjamin kualitas keterampilan manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.